Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kami lanjutkan, saya lanjutkan wa iyyaka nasta'in. Di surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Abi Abbas, Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini sebenarnya diulang-ulang mulai kemarin. Menyembahlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Apabila kita meminta tolong kepada selain Allah, maka jatuhnya pada hukum yang sudah diterangkan mulai kemarin, jatuh kepada syirik. Karena selain Allah, semuanya itu adalah menjadi penolong palsu, mengaku malaikat-malaikat palsu, mengaku semua jiwa-jiwa penolong adalah palsu. Marilah kita belajar untuk menyatukan dari pandangan secara hukum yang wujud, yang telah kita kaji mulai dari kecil sampai besar, yang nyata wujudnya seperti di zaman nenek moyang dahulu, yang telah dirubah sampai menjadi sekarang ini rahmatan lil alamin. Berkat beliaulah yang berjuang menemukan betul-betul menyembah dan minta tolong kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tapi sampai sekarang masih tetap berjalan, karena untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Contoh seperti menyembah atau minta tolong patung al-misal, seperti yang sudah dikafirkan oleh organisasi yang lain. Terus di zaman dahulu ya kayu, batu dan sebagainya, kuburan dan sebagainya dan lain-lain di situ. Jadi sebenarnya itu telah kita kaji sebenarnya pada wujud yang menjadi syirik, kemungkinan besar kita sudah banyak memahami. Sekarang marilah kita belajar bersama yang bisa mensyirikkan, yang bisa mensyirikkan secara akal pemikiran, yang turun kepada hati, yang sangat samar sekali. Kemudian bukan kita tidak boleh minta tolong kepada manusia, tapi ada tapinya. Minta tolong kepada sesama manusianya sebatas kemampuannya saja, bukan di luar kemampuannya. Itulah yang agak samar. Contoh ini, ada seseorang datang kepada seseorang, baik itu kiai, ustadz, atau paranormal,
dukun lah istilahnya. Memohon apa? Minta tolong. Tolonglah saya selamatkan dunia akhirat. Dunianya minta kaya, akhiratnya minta selamat. Itu yang salah mutlak. Minta tolong kepada sesama manusianya. Contoh kita berobat ke dokter, kan kemampuannya, semampunya beliau-beliaunya menolong, bukan minta keselamatan dunia akhirat. Karena memang dalam Al-Quran obat, tabib itu sudah ada, sehingga Rasulullah bersabda, likulli da'in dawaun. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Sehingga kalau kita mau minta tolong, itu sekedar kemampuannya saja, bukan minta keselamatan dunia akhirat. Bukan minta kaya dunia, minta selamat akhiratnya. Itu caranya minta tolong kepada sesama manusianya. Tapi kalau minta tolong keselamatan dunia akhirat, adanya di Allahu Rabbi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Jadi memang dianjurkan kita saling tolong-menolong. Takwa ini kan takut artinya. Nah, sekarang kita pecahkan takut. Kalau kita diperinci satu persatu, ada yang menyingkat taknya takut, kofnya kona'ah, wawnya warok, iyanya yakin. Kalau kita pecahkan. Tapi dari maksud takwa, takut kepada Allah, itu takut kepada siapa sebenarnya? Nah, kalau secara hukum, takut kepada Allah adanya di ati Allah wa ati ar-rasul. Jadi mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya yang sudah dipercaya oleh Allah. Jadi mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita secara individu kita takut kepada Allah, takutlah kepada dirinya sendiri, karena sangat jelas pada firman-Nya, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, itu agak dalam sedikit. Makanya kalau kita takut kepada Allah, takutlah kepada dirinya sendiri yang sudah kita pelajari dalam Al-Qur'annya atau kitab ke kitab yang lain yang merupakan atau menunjukkan itu perintah dan larangan. Rasulullah bersabda, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan apa yang mereka katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Ahmad. Ini sangat jelas. Di surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 79. Ini berkaitan dengan ini. Yang membuat sesuatu tulisan, sesuatu apapun saja dari tangannya sendiri. Ya, termasuk di sini dukun beramal. Lalu mempercayai, karena selain Allah jangan dipercayai.
Istilahnya kan seperti itu. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Di sini sangat berkaitan dengan paranormal, dengan dukun. Kalau kita betul-betul mempelajari firman-firman Allah, lalu mengikuti petunjuk-petunjuknya yang sudah kita baca, mulai dari depan, hudan lil muttaqin. Ini sangat jelas sekali ya. Ya mungkin dulu masih belum tahu, setelah dikasih tahu, ya mari kita bertaubat kepada Allah. Berhentilah dalam membuat jimat atau suatu benda yang dianggap benda-benda itu menjadi jiwa penolong, mengandalkan selain Allah. Maka sangat jelas di surat Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang-orang itu yang menulis kitab dari tangannya. Beliau bilang ini dari Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tetap mendapat ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya. Kemudian surat Az-Zumar ayat 44, Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardh tsumma ilaihi turja'un. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ini firman-Nya sangat jelas sekali bahwa syafaat, pertolongan itu cuma milik Allah. Makanya pada kemarin yang sudah saya terangkan ada di Alhamdulillah. Semuanya itu adalah milik Allah. Karena kita ini cuma menjalankan amanah yang sudah diamanahkan Allah kepada Nabi Adam sampai turun-temurun ke sekarang. Jangan mabuk pertolongan. Syafaat ini adalah pertolongan. Jadi manusia tidak mempunyai pertolongan selain Allah. Nah, kemudian An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Karena dalam amanah ini tidak mudah. Kadang memang dikasih kebahagiaan, juga kesusahan. Tapi perintah di sini supaya cepat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada firman juga, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Di situ yang harus kita betul-betul pikirkan. Dalam kita keadaan senang, dalam kita keadaan susah, marilah kita cepat kembalikan kepada Allah. Kalau kita ditimpa kesusahan, kesedihan, semuanya kita kembalikan kepada Allah, minta
ampunan, pertolongan, petunjuk, dan lindungannya. Rasulullah bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Barang siapa yang mengangankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, karena ia sedang meminta kepada Allah azza wa jalla. Nah, di sini ketika kita itu mengharapkan sesuatu, ingat kepada Allah, maka dianjurkan terus supaya apa? Tidak lupa kepada Maha Penciptanya. Terus dia akal pemikiran itu tidak pecah. Makanya falyukthir, berbanyaklah, terus jangan berhenti-henti, biar selalu bersamanya. Karena gini, itu hadisnya kalau tidak salah, man habba syai'an, artinya seperti ini: barang siapa yang mencintai sesuatu, maka beliau atau dia sering menyebutnya. Apabila kita saling menyebutnya atau sering silaturahim, maka akan ingat pada firman-Nya, "Fadkuruni adkurkum." Maka ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ya sama, contohnya gini. Saya sering silaturahim kepada salah satu di antara jamaah ini. Mestinya saling membalas, saling ingat, kan gitu. Ya Allah sama seperti itu. Apabila kita selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada hamba-hambanya. Sama pengkiasannya, contoh sesama para sahabatnya semuanya itu saling mengingat, maka samalah saling mengingat. Apabila jauh, ya jauh, tidak akan saling mengenal. Nah, di Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini sholat dengan rezeki, dengan pertolongan pasti bersamaan. Supaya apa? Supaya kita itu tidak lupa kepada Allah. Yang dianjurkan pada hukum sholat, terutama pada syariahnya, yang 5 waktu kita kokohkan. Kayak apabila kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat yang dianjurkan. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, berarti kalau kita iman ini percaya dengan adanya sholat. Terus apa yang harus dimohonkan kepada Allah, silahkan dalam sholatmu. Sholat ini sebenarnya adalah secara perilakunya gerakan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sampai sekarang. Yang harus kita betul-betul pikirkan bukan hanya sholat gerakan yang diadakan pada sholat yang 5 waktu. Yang sangat penting adalah perilaku sholatnya. Jadi sholatnya diindahkan, perilakunya juga indah supaya stabil. Karena apa? Jam saja pembagiannya stabil.
antara siang berapa jam dan malam berapa jam. Berarti 24 jam dibagi menjadi 12 jam pada siang, malam 12 jam. Makanya perilaku sholatnya samakan dengan gerakan sholatnya, karena sholat itu adalah jujur. Tidak ada orang sholat itu pada subuh tidak akan 3 rakaat, tetap 2 rakaat. Dimanapun saja kita tetap 2 rakaat. Dan samakan perilaku kita, samakan dengan maksud sholat itu, jujur. Dalam bidang perilaku apapun itu harus jujur. Dagang, tani, dan segalanya. Jangan sampai terlena kepada duniawi yang sementara hanya fata morgana. Hanya maksud dari sabar di sini harus sadar. Sabar dan sadar. Kalau cuman sabar, kita sabar, tapi tidak sadar, maka akan berontak akal pemikiran kita yang tembus kepada hati. Karena semuanya itu tanpa kesadaran akal pemikiran yang akan turun kepada hati, maka menjadi celakalah kita. Seperti itu. Makanya hati ini ibaratkan kita mengendarai motor. Ini contoh. Sabar. Tapi tidak pernah melihat, tidak sadar. Bannya kempes ke, atau bensinnya habis. Maka di tengah perjalanan akan kebingungan karena tidak sadar. Nah, jikalau kita sadar, kita kontrol dulu. Di perjalanan, ya karena sadar tidak akan nyungsep. Apabila kita tidak sadar, akan kemana-mana, tidak akan lurus dengan tujuan yang dituju. Namanya tidak sadar. Makanya sadar dan sabar ini harus seirama, berdampingan. Sabar dan sadar. Kalau kita tidak sadar, maka kita akan jadi celaka kepada kita semuanya. Kemudian Al-Imran 160, "Yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan maksudnya, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Di sini dijelaskan sekali oleh Allah. Makanya janganlah kita minta tolong kepada selain Allah. Apabila Allah berkehendak untuk mensukseskan seseorang, untuk menolong seseorang, semuanya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dan juga sebaliknya, apabila Allah akan membiarkan, siapa yang akan menjadi jiwa penolong? Tidak ada. Makanya penolong yang paling benar, hakim yang paling adil adalah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita betul-betul dari pandangan, dari pendengaran, dari ciuman yang akan masuk kepada akal pemikiran kita, yang turun kepada hati menjadi setir. Janganlah minta tolong kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Diberi petunjuk oleh Allah untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.